Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kedua, yang saya hormati Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan yang saya hormati Dospem 1 dan Dospem 2, serta kedua orang tua saya yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Rohilatul Salamah dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan memaparkan PPT saya yang berjudul Revitalisasi Kegiatan Lajnah Bahthul Masail dalam Meningkatkan Berpikir Kritis Santri. Alasan saya memilih judul ini karena kegiatan LBM sebenarnya merupakan forum intelektual yang sangat potensial dalam membentuk pola pikir kritis santri. Namun, di lapangan pelaksanaannya belum maksimal. Maka, saya ingin meneliti bagaimana revitalisasi kegiatan ini bisa menghidupkan kembali tradisi berpikir kritis santri di pesantren Zainul Hasan Genggong. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam proses revitalisasi Lajnah Bahthul Masail atau LBM ini dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis santri. Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran statistik, melainkan pada penggambaran dan penafsiran fenomena yang terjadi secara alami di lingkungan pesantren. Data ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan informan, kunci, dan dokumentasi kegiatan LBM. Fokus penelitian ini meliputi pembenahan struktur, metode, fasilitas, serta partisipasi santri dalam pelaksanaan LBM, serta kontribusinya terhadap kemampuan analisis dan argumentasi fikih. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai hubungan antara revitalisasi LBM dan peningkatan kemampuan berpikir kritis santri. Selanjutnya, kajian pustaka. Penelitian tentang Lajnah Bahthul Masail selama ini lebih banyak membahas perannya sebagai tradisi keilmuan dan metode pembelajaran fikih tanpa mengkaji perubahan kelembagaan setelah masa kevakuman. Akibatnya, masih terdapat kekosongan kajian yang menghubungkan revitalisasi LBM dengan peningkatan kemampuan berpikir kritis santri, khususnya dalam menghadapi persoalan fikih kontemporer dan penerapan metodologi istinbat al-ahkam. Padahal, tantangan pendidikan Islam menuntut pengembangan kemampuan analitis argumentatif dan kontekstual sebagai bagian dari kompetensi abad ke-21. Dalam konteks ini, LBM memiliki posisi strategis sebagai forum yang potensial mengembangkan keterampilan berpikir kritis santri. Namun, aspek revitalisasi kelembagaan dan dampaknya belum banyak diteliti secara empiris. Oleh karena itu, penelitian tentang revitalisasi LBM di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong ini, khususnya di Pondok Pesantren Putri, menjadi penting dan urgent karena dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rujukan praktis bagi pengelolaan LBM di pondok pesantren lain. Langsung saja bab 1, latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini di pondok pesantren memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan intelektual dan berpikir kritis santri. Salah satunya melalui forum Lajnah Bahthul Masail yang berfungsi melatih analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan hukum berdasarkan dalil syar'i. Namun, LBM di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sempat mengalami kevakuman, sehingga perannya dalam mengembangkan intelektual santri tidak berjalan optimal. Nah, setelah dilakukan revitalisasi melalui pembenahan kepengurusan, penataan jadwal, perbaikan metode musyawarah, penguatan kitab, serta peningkatan partisipasi santri, kegiatan LBM kembali dan menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, kajian akademik sebelumnya lebih banyak menyoroti LBM sebagai tradisi keilmuan atau metode pembelajaran tanpa mengkaji proses revitalisasi kelembagaannya, serta dampaknya terhadap kemampuan berpikir kritis santri. Padahal di tengah kompleksitas persoalan fikih kontemporer dan tuntutan kompetensi abad ke-21, santri dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kontekstual. Oleh karena itu,
penelitian tentang revitalisasi Lajnah Bahthul Masail dan kontribusinya terhadap peningkatan pemikiran kritis santri menjadi penting dan relevan, baik untuk pengembangan kajian akademik maupun sebagai rujukan praktis bagi pengelolaan LBM di pesantren. Jadi, berdasarkan latar belakang yang ada di slide sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti sebagai berikut. Yang pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan stagnasi dan kevakuman kegiatan Lajnah Bahthul Masail di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong? Yang kedua, bagaimana strategi dan bentuk revitalisasi kegiatan Lajnah Bahthul Masail yang dilakukan untuk menghidupkan kembali tradisi keilmuan di lingkungan pesantren Zainul Hasan Genggong? Yang ketiga, bagaimana dampak revitalisasi kegiatan Lajnah Bahthul Masail terhadap kemampuan berpikir kritis santri? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan proses revitalisasi Lajnah Bahthul Masail atau LBM di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, termasuk pembaharuan, strategi penguatan, dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengaktifkan kembali kegiatan setelah masa vakum. Yang kedua, menganalisis pelaksanaan dan dinamika kegiatan LBM meliputi musyawarah, materi yang dibahas, pola bimbingan ustadz atau penasehat, serta tingkat partisipasi santri dalam forum tersebut. Dan yang ketiga, menjelaskan kontribusi LBM dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis santri, khususnya dalam hal kemampuan menganalisis persoalan fikih, menyusun argumen secara sistematis, dan merumuskan solusi terhadap permasalahan keagamaan kontemporer. Lanjut, manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua. Yang pertama, manfaat secara teoritis, dan yang kedua, manfaat secara praktis. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pendidikan pesantren, khususnya terkait peran Lajnah Bahthul Masail dalam pembentukan kemampuan berpikir kritis santri. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi pengkaji pendidikan Islam mengenai pentingnya revitalisasi lembaga musyawarah keagamaan sebagai instrumen penguatan nalar dan kecakapan analitis. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai model pembelajaran berbasis musyawarah yang relevan dengan perkembangan zaman. Nah, yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis secara penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pondok pesantren. Bagi pondok pesantren memberikan gambaran dan rekomendasi mengenai strategi penguatan dan pengembangan LBM sehingga forum ini dapat berjalan lebih efektif, terarah, mampu menjadi wadah peningkatan dan kompetensi intelektual santri. Selanjutnya, manfaat bagi pengurus dan pembina LBM menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui efektivitas program, metode, dan pelaksanaan musyawarah serta membantu merumuskan langkah-langkah yang dapat meningkatkan kualitas kegiatan Bahthul Masail. Dan yang ketiga, bagi santri, mendukung peningkatan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan argumentatif melalui kegiatan LBM yang lebih terstruktur sehingga dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi masalah-masalah keagamaan kontemporer. Dan yang terakhir, manfaat bagi peneliti. Bagi peneliti selanjutnya menjadi referensi untuk penelitian lanjutan terkait revitalisasi organisasi ilmiah di pesantren, pendidikan, atau pengembangan metode musyawarah dalam pembelajaran fikih. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, revitalisasi. Revitalisasi dipahami sebagai proses strategis untuk menghidupkan kembali dan mengoptimalkan suatu lembaga melalui evaluasi kondisi awal, penyusunan strategi, serta implementasi berkelanjutan. Dalam konteks pesantren, revitalisasi diarahkan pada penguatan tradisi ilmiah, peningkatan kapasitas intelektual santri, optimalisasi forum keilmuan seperti LBM, serta pembenahan struktur organisasi dan pelaksanaan musyawarah. Tujuannya bukan hanya sekedar mengaktifkan kembali kegiatan, tetapi meningkatkan kualitas sistem dan hasil agar mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis santri sekaligus memperkokoh tradisi Tulots. Yang kedua, LBM. LBM atau Lajnah Bahthul Masail merupakan forum ilmiah pesantren yang berakar dari tradisi halakoh dan kajian kitab fikih klasik.
berkembang terus menjadi ruang diskusi sistematis untuk membahas persoalan keagamaan kontemporer melalui metodologi istinbat al-ahkam. Pelaksanaannya melibatkan unsur perumus, musoheh, peserta musyawarah, materi pembahasan aktual, kitab rujukan Turots, dan metode analisis argumentatif. Secara pendidikan, LBM berfungsi sebagai sarana pendalaman Turots, latihan logika analitis, penguatan kemampuan argumentasi, serta pembentukan karakter ilmiah yang dialogis dan moderat. Karena itu, LBM menjadi instrumen strategis dalam menyiapkan santri agar mampu merespon dinamika sosial keagamaan modern. Yang terakhir, berpikir kritis. Dipahami sebagai keterampilan kognitif tingkat tinggi yang mencakup kemampuan menganalisis masalah, mengevaluasi argumen, membedakan fakta dan opini, serta menarik kesimpulan logis berbasis bukti. Menurut Ennis, berpikir kritis melibatkan sikap rasional dan kemampuan mengevaluasi informasi secara objektif. Indikatornya meliputi analisis runtut, identifikasi argumen, evaluasi validitas dalil, penghubungan teks dan konteks, penarikan kesimpulan logis, serta komunikasi pendapat secara sistematis. Dalam kerangka ini, revitalisasi LBM berpotensi menjadi media efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis santri melalui praktek musyawarah ilmiah yang terstruktur. Yang terakhir, bab 3, yaitu metode penelitian. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berupaya memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata, penjelasan, perilaku, dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur angka atau variabel secara statistik, melainkan menggambarkan serta menafsirkan proses revitalisasi Lajnah Bahthul Masail ini dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis santri, sebagaimana terjadi di lingkungan pesantren. Fokus utamanya adalah mendeskripsikan bagaimana revitalisasi LBM ini dilakukan mulai dari pembenahan struktur, metode fasilitas, hingga partisipasi santri dan bagaimana revitalisasi tersebut berkontribusi terhadap penguatan kemampuan berpikir kritis santri. Penelitian deskriptif ini sangat relevan karena memperhatikan situasi yang terjadi di lapangan, secara apa adanya, atau disebut natural setting. Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara, dan informan kunci serta dokumentasi kegiatan LBM. Melalui proses ini, peneliti dapat memahami secara komprehensif sebagaimana proses revitalisasi dijalankan, bagaimana LBM setelah pembenahan, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada kemampuan santri dalam menganalisis dalil dan menyusun argumentasi fikih. Dengan demikian, penggunaan pendekatan dan jenis penelitian ini memungkinkan peneliti menggali makna mendalam proses dan menyusun gambaran yang jelas mengenai hubungan antara revitalisasi LBM dan peningkatan kemampuan berpikir kritis santri. B. Kehadiran peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama yang hadir langsung di lapangan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Pada penelitian ini, peneliti hadir di lingkungan kegiatan Lajnah Bahthul Masail ini di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sebagai pengamat non-partisipan, yaitu mengamati kegiatan tanpa terlibat dalam musyawarah. Peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan berinteraksi dengan pengurus, ustadz, dan santri secara bertahap. Kehadiran langsung ini memungkinkan peneliti memahami dinamika kegiatan secara holistik, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Yang C. Data dan sumber data penelitian. Data dan sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang saling melengkapi untuk menjamin keakuratan temuan. Yang pertama, data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari pihak yang terlibat dalam kegiatan LBM melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pengurus LBM, ustadz pembimbing, serta santri dan peserta aktif. Data ini memberikan gambaran autentik mengenai proses revitalisasi, pelaksanaan musyawarah, dan perkembangan kemampuan berpikir kritis santri. Sementara itu, yang kedua, data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumen kegiatan LBM, arsip administrasi pesantren, serta literatur ilmiah yang relevan. Data sekunder ini berfungsi memperkaya, mengklarifikasi, dan memverifikasi informasi dari sumber primer hingga analisis penelitian menjadi lebih komprehensif. D.
D. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan 3 pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang mendalam dan faktual. Observasi dilakukan untuk memahami dinamika alami pelaksanaan LBM termasuk interaksi ilmiah dan cara santri berargumentasi. Yang kedua, wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan pengurus, ustadz pembimbing, santri, serta pihak pesantren mengenai proses revitalisasi dan dampaknya terhadap kemampuan berpikir kritis santri. Dan yang ketiga, dokumentasi, yaitu berfungsi sebagai bukti pendukung berupa arsip notulen, foto, dan dokumentasi resmi untuk memverifikasi temuan. E. Teknik analisis data. Analisis data penelitian kualitatif merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus, sejak sebelum peneliti memasuki lapangan hingga penelitian selesai. Analisis dilakukan dengan tujuan memahami makna data, menemukan pola, serta menyusun kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu revitalisasi Lajnah Bahthul Masail atau LBM dan pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis santri. Penelitian ini menggunakan model analisis data menurut Miles dan Haberman yang meliputi 3 tahapan, yaitu yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, yang pertama reduksi data. Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan serta mengorganisasi data kasar yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahapan ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, pengelompokan informasi sesuai tema, misalnya revitalisasi santri, dinamika musyawarah, kemampuan berpikir kritis, menghapus informasi yang tidak relevan, serta menuliskan ringkasan data dalam bentuk catatan dengan bentuk catatan lapangan atau field notes. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa data yang dianalisis adalah data yang memiliki nilai penting terhadap tujuan penelitian. Dan yang kedua, penyajian data. Penyajian data ini dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Penyajian data ini dapat berupa uraian naratif, kutipan pertanyaan informan, bagan hubungan antara konsep, tabel atau matriks tematik. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan. Tahap ini adalah proses menyimpulkan makna dari data yang telah ditampilkan. Kesimpulan awal kemudian diverifikasi atau diuji kembali. Dan yang terakhir, yang F, keabsahan temuan penelitian, dijaga melalui 4 kriteria, yaitu kredibilitas, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Kredibilitas dilakukan melalui triangulasi data, member check, dan perpanjangan pengamatan agar data benar-benar akurat. Keteralihan dicapai dengan penyajian deskripsi rinci tentang konteks penelitian, sehingga temuan dapat dipertimbangkan relevansinya pada situasi lain ketergantungan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.